Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat ngopi, ngobrol perkara ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang sholat dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dimaklumi bahwa umat Islam Indonesia sejak zaman dahulu telah melaksanakan sholat dengan memakai bahasa Arab. Bukan cuma zaman sekarang, mungkin sejak masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh ulama-ulama dahulu ke Indonesia, mereka mengajarkan Islam, mereka telah mengajarkan sholat dengan menggunakan bahasa Arab. Akan tetapi pada zaman sekarang banyak sekali fatwa bermunculan. Mereka mengatakan bahwa boleh sholat dengan memakai bahasa Indonesia, karena jika kita sholat menggunakan bahasa Arab dan kita tidak mengerti artinya, maka kita jauh dari Tuhan. Kita akan semakin jauh dari Tuhan kalau kita sholat tapi kita tidak mengetahui arti dari sholat itu yang sebenarnya. Fatwa ini mulai muncul ketika runtuhnya kerajaan Turki Utsmani di Turki yang diserang oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ketika Mustafa Kemal atau Presiden Turki yang pertama menjabat, dia memberikan fatwa bahwa sholat harus memakai bahasa Turki, azan harus memakai bahasa Turki, zikir memakai bahasa Turki, bahkan Al-Quran pun harus dirubah dengan bahasa Turki. Nah, pendapat ini memang diikuti oleh masyarakat Turki pada saat itu. Tetapi pendapat ini hanya diikuti ketika Mustafa Kemal Atatürk menjabat sebagai presiden pertama. Tapi pendapat ini juga ditentang oleh ulama seluruh dunia, bukan cuma ulama Timur Tengah, bahkan ulama Turki sendiri banyak sekali yang menentang ini. Nah, sahabat ngopi, ngobrol perkara ilmu, negara lain seperti Malaysia, Filipina, India, Iran yang mereka menggunakan bahasa nasional, tetapi ketika sholat mereka menggunakan bahasa Arab. Apalah lagi di negara memang berbasis Arab seperti di Timur Tengah, di Arab Saudi, apalagi negara itu pasti mereka sholat menggunakan bahasa Arab. Keadaan bahasa Arab sekarang terbagi menjadi dua. Yang pertama bahasa Arab kitab, yang kedua bahasa Arab daerah. Jadi bahasa Arab sekarang sudah terbagi menjadi dua. Bahasa Arab kitab dengan bahasa Arab daerah tentu tidak sama. Bahasa Arab kitab dengan bahasa Arab daerah berbeda. Bahkan orang Arab sendiri banyak yang paham bahasa Arab daerah tapi dia tidak paham bahasa Arab kitab. Dan ada yang paham bahasa Arab kitab tetapi dia tidak paham bahasa Arab daerah. Bahasa Arab kitab adalah bahasa Arab yang diajarkan Nabi, yang diajarkan para sahabat, dan yang ditulis-tulis dalam kitab-kitab terdahulu, kitab fikih, kitab hadis, itu semua menggunakan bahasa Arab kitab. Sedangkan bahasa Arab daerah adalah bahasa Arab yang dipakai untuk percakapan sehari-hari, tentulah tidak sama. Misal, bahasa Arab kitab na'am diganti dengan bahasa Arab daerah yakni aywa. Bahasa Arab kitabnya dirham diganti dengan bahasa Arab daerah dengan rial. Itu pun tidak sama, pasti berbeda. Maka dari itu banyak orang Arab sendiri yang pandai bahasa Arab daerah, mereka tidak pandai bahasa Arab kitab. Dan ada juga yang pandai bahasa Arab kitab, mereka tidak pandai bahasa Arab daerah. Dan ada juga yang pandai keduanya, pandai bahasa Arab daerah dan pandai juga bahasa Arab kitab. Sahabat ngopi, bahasa Arab kitab itu sudah bukan menjadi bahasa Arab negeri Arab sendiri sekarang, tetapi bahasa Arab kitab itu telah menjadi bahasa kaum muslimin seluruh dunia. Jadi kalau orang Islam, misal orang Islam Indonesia membenci bahasa Arab kitab, maka itu sama saja dia membenci bahasanya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, Arabiyyan, dengan menggunakan bahasa Arab. Al-Qur'an itu dengan menggunakan bahasa Arab kitab. Sahabat ngopi, ngobrol perkara ilmu. Hukum dalam agama Islam yang pertama, jika orang itu pandai berbahasa Arab, maka dia harus sholat dengan menggunakan bahasa Arab. Jika dia tidak sholat menggunakan bahasa Arab, yakni dia sholat menggunakan bahasa nasional, maka sholatnya itu tidak sah. Yang kedua, hukum dalam Islam, orang yang pandai bahasa Arab tapi dia tidak mengetahui arti dari bahasa Arab itu sendiri, maka dia juga wajib sholat dengan menggunakan bahasa Arab. Dan ketika dia sholat dengan menggunakan bahasa daerah, misal bahasa Indonesia, maka sholatnya pun tidak sah. Sahabat ngopi, hukum yang ketiga dalam agama Islam, jika orang tidak sanggup mengucapkan kata bahasa Arab ketika sholat,
dia wajib belajar terlebih dahulu bahasa Arab. Tapi ketika dia sudah belajar bahasa Arab, dia tetap saja tidak bisa mengucapkan bahasa Arab. Misal Allah, dia hanya mengucapkan Ogga, Akbar, dia hanya mengucapkan Akbar. Maka di sini boleh dia mengganti Allahu Akbar dalam sholatnya menjadi Tuhan yang paling besar. Terkecuali dia tidak boleh mengganti surat Al-Fatihah. Nah sahabat ngopi, adapun surat Al-Fatihah ini tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Kita tidak boleh memakai surat Al-Fatihah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah yang lain. Akan tetapi, jika orang tidak sanggup mengucapkan surat Al-Fatihah, maka dia boleh mengganti surat Al-Fatihah dengan 7 ayat yang lain yang dia sanggup, yang dia hafal, yang dia mampu mengucapkannya. Jika itu pun dia tidak sanggup, maka dia boleh mengganti surat Al-Fatihah dengan 7 zikir yang dia hafal. Misal surat Al-Fatihah boleh diganti dengan subhanallah, walhamdulillah, 7 zikir boleh diganti. Asalkan syaratnya dia tidak sanggup mengucapkan surat Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Dan surat Al-Fatihah ini tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa selain Arab. Nah yang terakhir, hukum dalam agama Islam, jika dia bisu, tidak mampu mengucapkan bahasa Arab, maka dia wajib menggerak-gerakkan mulutnya saja, seolah-olah dia mengucapkan bahasa Arab. Nah sahabat ngopi, ngobrol perkara ilmu, sekarang saya akan menjelaskan dalil-dalil kita wajib sholat menggunakan bahasa Arab. Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasul fahuzuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ikutilah olehmu. Rasul membawa risalah dengan menggunakan bahasa Arab. Rasul mengajarkan sholat kepada para sahabatnya, dan Rasul sendiri pun sholat dengan menggunakan bahasa Arab. Maka kita diwajibkan juga sholat menggunakan bahasa Arab. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika engkau itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah ajaran Muhammad, ikutilah apa yang dibawa oleh Muhammad. Ini dalil kedua, karena yang diajarkan oleh Muhammad dan yang dibawa oleh baginda Muhammad adalah dalam berbahasa Arab. Begitupun sholatnya, beliau sholat dengan bahasa Arab. Ini dalil kedua bahwa sholat itu wajib dengan menggunakan bahasa Arab. Nah sahabat ngopi, dalil selanjutnya bahwa sholat itu diwajibkan dengan menggunakan bahasa Arab. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau sebagaimana kata ra'aitumuni usolli, sebagaimana engkau mengetahui aku sholat. Jadi kata ro'ah dalam ra'aitumuni usolli itu bukan diartikan melihat. Semua ulama ahli hadis mengartikan kata ro'ah itu dengan alima, mengetahui. Sholatlah kamu sebagaimana kamu mengetahui aku sholat. Semua sahabat mengetahui bahwa Nabi sholat itu dengan menggunakan bahasa Arab. Maka seluruh umatnya sampai hari kiamat diwajibkan juga sholat dengan menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya diwajibkan sholat menggunakan bahasa Arab. Iza kumta ilas sholat, apabila kamu mengerjakan sholat, maka bertakbirlah. Takbir di sini bukan bahasa Indonesia. Kata takbir sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yakni Allahu Akbar. Tidak boleh takbir diartikan Allah kabir, Tuhan kabir, tidak boleh. Takbir yang sebenarnya adalah Allahu Akbar. Itu berasal dari bahasa Arab. Hadis selanjutnya dari Ali an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib, kata Ali, "Iza kana ila sholat," ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan sholat, qal ini wajjahtu wajhiyah. Rasul mengucapkan ini wajjahtu wajhiyah. Kata ini wajjahtu wajhiyah pun berasal dari bahasa Arab, bukan berasal dari bahasa nasional ataupun bahasa Indonesia. Imam Abu Hanifah atau yang terkenal dengan Imam Hanafi memang pernah dalam suatu sejarah dia pernah memfatwakan bahwa boleh sholat menggunakan bahasa selain dari Arab, bahasa Ajam. Tapi tersebut dalam tafsir Al-Manar menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah telah menarik kembali perkataannya. Yang tadinya Imam Abu Hanifah mengatakan boleh sholat menggunakan bahasa selain Arab, dia tarik kembali dan dia mengatakan tidak sah sholat menggunakan bahasa selain Arab. Pertanyaan ini
Kami jawab yang pertama, orang yang berijtihad itu dia harus pandai berbahasa Arab. Orang yang berijtihad itu dia harus pandai Al-Quran, pandai hadis. Dan orang yang berijtihad itu adalah orang yang mengetahui soal dalam ijtihad itu. Jika dia tidak pandai keempat hal itu, maka ijtihadnya tidak sah. Yang kedua, orang yang berijtihad itu ijtihadnya harus sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis. Kalau nas Al-Quran dan hadis sudah jelas, maka dia berijtihad tidak sesuai atau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka ijtihadnya tidak sah. Baca doa lain dalam sholat, misal ya Allah berikanlah rezeki kepadaku sebelum salam, boleh kita mengucapkan itu, tapi yang kita ucapkan itu dengan berbahasa Arab. Jika kita mengucapkan kata itu jahar dengan bahasa selain Arab, maka sholat kita tidak sah, sholat kita batal, dan kita harus mengulang kembali sholat kita. Nah sahabat ngopi, jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan subscribe video ini, subscribe channel kami, dan like serta komen. Sekian dulu pembahasan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekeliruan murni dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.